Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari soal UD Mudah Hasil, di mana di video terakhir saya sudah membuat terkait memproses buku besar. Saya sudah posting jurnal ke dalam buku besar dan membuat neraca saldo akhir. Untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video. Pada video kali ini saya akan membuat video terkait soal penyusunan laporan keuangan, di mana di dalam proses penyusunan laporan keuangan sebelum laporan itu jadi, ada beberapa tahap yang harus dikerjakan. Sesuai dengan petunjuk soal, di sini kita diminta untuk mencermati angka-angka yang terdapat di neraca saldo sebelum penyesuaian per 31 Desember 2022. Ini adalah neraca saldonya. Ya, ini yang hasil dari video sebelumnya dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo akhir. Lalu setelah itu kita diminta untuk memperhatikan informasi terkait penyesuaian akhir. Nah, nanti di soal ada. Pada video kali ini, saya akan mencoba menyusun jurnal penyesuaian atau adjusting entry dan memposting ke dalam buku besar. Ini yang akan saya kerjakan di video kali ini. Untuk lanjutannya seperti membuat worksheet, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup akan saya buat di video berikutnya. Kita mulai dari membuat jurnal penyesuaian. Oke, kita lihat soal penyesuaiannya. Untuk membuat jurnal penyesuaian ini, dasar untuk membuat jurnal angka-angkanya didapat dari neraca saldo akhir. Jadi ini harus ada, kita lihat angka-angkanya untuk menjawab pertanyaan ini. Kita mulai dari yang pertama. Persediaan akhir store surplus dinilai 11.625.000. Kita lihat nilai dari store surplus-nya. Nah, di sini terdapat angka store surplus yaitu 14.200.000. Nah, di sini dibilang nilai akhirnya adalah 11.625.000. Kita buat jurnalnya di lembar kerja jurnal penyesuaian. Oke, kita buat tanggalnya. Berarti debitnya adalah akun store surplus spend. Nih, debitnya ini. Ya, store surplus spend. Kreditnya adalah store surplus. Nomor akunnya sekalian dibuat. Ini nama akun untuk jurnal penyesuaian yang pertama. Bentar, kita buat ininya. Jadi debitnya adalah store surplus spend, kreditnya adalah store surplus. Nilainya berapa? Nilainya kita lihat dari soal. Nah, kita hitung. Di sini disebutkan kalau nilai persediaan akhirnya adalah 11.625.000. Berarti nilai dari store surplus yang ada di neraca saldo akhir 14.200 dikurangin dengan 11.625.000. 11.625.000. Nah, ini harus dikurangi. Jadi nilai ini itu harus ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Nilai akhirnya adalah ini. Kenapa? Karena persediaan akhir nilainya adalah ini. Angka inilah yang ada nanti di neraca.
11.625.000. Jadi kita lihat di neraca saldo akhir nilainya berapa. Ini nilainya 14.200.000 dikurangin dengan 11.625.000. Jadi yang menjadi beban untuk store surplus adalah 2.575.000. Itu adalah angka beban untuk store surplus-nya. Ini adalah jurnal untuk penyesuaian yang pertama. Ini keterangan. Oke ya, ini seperti ini udah. Kita lanjut penyesuaian yang kedua. Nah, penyesuaian yang kedua adalah beban sewa toko Desember 2002 adalah 1 juta. Kita buat di sini beban sewa toko, berarti akunnya adalah sewa toko, rent expense ya. Nah, seperti ini. Debitnya adalah rent expense, kreditnya adalah prepaid rent karena kita sudah membayar sewa untuk di muka ya, prepaid rentnya berkurang. Sebesar apa? Sebesar yang ada nilainya di soal 1 juta. Jadi di sini tinggal diketik 1 juta. Oke, jurnalnya juga harus debit kredit ya. Lanjut soal yang ketiga di penyesuaian, yaitu beban asuransi Desember adalah Rp1.250.000. Nah, ini untuk beban asuransi. Berarti jurnalnya adalah beban asuransi, berarti insurance expense. Ini dia. Tinggal kita buat debitnya insurance expense. Kreditnya adalah prepaid insurance. Seperti ini. Oke. Debit kreditnya adalah 1.250.000. Lanjut lagi penyesuaian yang keempat. Nah, di sini disebutkan bahwasannya taksiran kerugian piutang dagang adalah 2,5% dari saldo per 31 Desember. Artinya semua penyesuaian itu dasarnya dari neraca saldo akhir. Oke, kita buat dulu akunnya. Untuk taksiran kerugian piutang itu akunnya adalah beban kerugian piutang atau namanya bad debt expense. Ya, debitnya bad debt expense. Kreditnya adalah akun allowance atau cadangan kerugian piutang. Allowance for debt. Ya, ini dia cadangan kerugian piutang. Cara ngitungnya, di soalnya disebutkan tafsirannya adalah 2,5% dari saldo per 31 Desember. Berarti 2,5% ya dikali. Nah, dikalikan terlebih dahulu dengan piutang ya. Ini jadi kita hitung dulu. 2,5 ya, 2,5 ini. 2,5%, jangan lupa persennya. 2,5% dikali dengan account receivable. Nah, hasilnya dikurangin dengan allowance. Nah, ini dia. Jadi, bad debt expense kerugian piutangnya, beban kerugian piutangnya yang dicadangkan pada akhir periode adalah 2,5%. Berarti 2,5% dikali dengan account receivable dikurangin dengan allowance ya. Ini dikurangi dengan allowance. Nah, ini adalah hasilnya 4.055.500. Kita lanjut lagi untuk penyesuaian berikutnya. Nomor 5, yaitu terkait penyusutan equipment bulan Desember senilai 700.000. Kita buat tanggalnya di sini. Penyusutan equipment berarti beban penyusutan, yaitu depresiasi expense.
Kreditnya adalah debitnya adalah beban penyusutan. Kreditnya adalah penyusutan apa nih? Terkait dengan equipment. Berarti kreditnya adalah equipment akumulasi depresiasi, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini adalah jurnalnya. Angkanya berapa? Sesuai dengan soal. Karena di soalnya sudah disebutkan Rp700.000. Jadi ini adalah jurnal untuk penyusutan equipment. Debitnya adalah depresiasi expense. Kreditnya adalah equipment akumulasi depresiasi. Nilainya sesuai dengan yang ada di soal. Oke, kita lanjut lagi penyesuaian yang nomor 6. Nomor 6 yaitu gaji bulan Desember sebesar Rp3.550.000. Ini akan dibayar di tanggal 2 Januari 2023 ini. Oke, kita akan buat jurnalnya. Jurnalnya pastinya karena ini adalah beban gaji bulan Desember, pastinya kita akan akui menjadi beban, yaitu beban gaji, yaitu akunnya adalah wage and salaries expense. Nah, seperti ini. Kreditnya apa? Nah, kreditnya karena akan dibayar di bulan Januari, kreditnya adalah expense payable atau hutang beban. Seperti ini. Angkanya sesuai dengan soal 3.550.000. Tinggal disalin di kolom jurnal penyesuaian. Kalau udah lanjut lagi ya, penyesuaian nomor berikutnya yaitu nomor 7. Di mana oleh karena pencatatan PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar, kemudian saldonya ditutup ke PPN payable. Dari mana angka lihatnya? Kita lihat di neraca saldo akhir, bukan neraca saldo awal ya. Kita lihat angka dari PPN outcome dan income. Karena akan ditutup, pastinya kalau saldonya kredit ditutup di debit dan saldonya debit ditutup di kredit. Begitu. Berarti kita buat tanggalnya tanggal 31. Debitnya outcome ini kan kredit. Kalau ditutup di debit berarti debitnya adalah PPN outcome ya. Jangan ragu untuk membuat jurnalnya. Angkanya berapa? Sesuai yang ada di neraca saldo akhir, tinggal menyalin seperti ini saja. Kreditnya adalah PPN income karena menutup PPN outcome dan income. PPN income itu ada di debit kalau ditutup di sebelah kreditnya. Salin, berarti artinya nanti saldonya sudah 0. Lalu selisihnya dipindahkan ke PPN payable, begitu. Berarti ini dia akun PPN payable. Dia PPN payable. Selisih dari PPN outcome dan income. Ini adalah jurnal untuk terkait nomor 7, yaitu menutup akun PPN income dan outcome. Oke, kita lanjut lagi nomor 8, penyesuaian terakhir pada soal UD mudah hasil. Di mana di nomor 8 ini disebutkan bahwasannya hitung pajak penghasilan badan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto PPh final bulan Desember. Di sini disebutkan bahwa bulan Desember. Jadi kita ambil yang bulan Desember. Nilainya adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Oke, kita hitung. Jurnalnya di sini sudah disebutkan menggunakan akun income tax expense dan income tax payable. Kita buat dulu akunnya ya. Income tax expense di debit ya. Debitnya itu yang expense ya pastinya. Kreditnya adalah income tax payable.
Nah, nilainya dari mana? Sama dengan 0,5%. Jangan lupa 0,5 ada persennya. Dikali dengan nilai di sini adalah penjualan bruto bulan Desember. Nah, kalau penjualan bruto bulan Desember, jangan lihat nilai sales yang ini karena ini adalah nilai sales untuk 1 tahun. Nah, kalau bulan Desember lihat di buku besar nilai salesnya. Ini dia. Ini. Ini ditambahkan. Oke. Atau caranya lihatnya saldo terakhir dikurangin dengan saldo awal. Itu juga bisa sama saja ya. Oke, ini kalau udah kita kalikan. Jadi kita tambahkan dulu yang ada di kredit ini ya. Oke. Jadi ini dijumlahkan dikali 0,5% atau 0,5% sebelum dikali 0,5%, saldo akhir dikurangi saldo awal ya. Oke, kenapa dia bilang soalnya adalah bulan Desember, bukan tahun 2022. Kalau tahun berarti nilai sales yang ada di neraca saldo akhir ini. Ya, kalau tahun ya. Kalau udah kita jumlahkan. Oke, sebentar ini kita jumlahin ulang. 106.500.000 ditambah dengan 472 juta. Dikali dengan 0,5% ya. Atau nilainya begini. Nilai di buku besar itu yang saldo akhir dikurangin dengan saldo awal. Nah, nilai ini dikalikan dengan 0,5%. Gini juga bisa sama saja ya. Oke, kalau udah dapat nilainya berarti sudah selesai untuk jurnal penyesuaian kita. Kalau sudah selesai kita jumlahkan. Oke, ini jumlahnya. Kalau udah selesai dijumlah, seperti saya sampaikan tadi di awal, kalau kita pada video kali ini membuat jurnal penyesuaian dan memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Kita posting sekalian ya. Jadi buku besar ini semua yang ada di jurnal harus diposting ke dalam buku besar. Kita mulai dari yang ini dulu lah, store supplies dulu. Oke, kita cari 31 store supplies. Kita buat 31 penyesuaian. Oke. Ini nilainya ada di kredit. Oke. Oke, berarti kalau penyesuaian itu langsung dihitung saldonya seperti ini ya. Oke, lanjut. Ini udah store supply, sekarang prepaid rent. Kita ambil dulu yang akunnya berdekatan ini. Kan ini berdekatan semua. Oke. Oke, yang udah kita tandai aja biar lebih enak nih, udah diposting. Oke, ini juga kita kurangin. Debit kurangin kredit. Oke, lanjut. Prepaid insurance. Yang dekat-dekat aja nih, udah. Berarti saldonya kita kurangi lagi. Lanjut, ini udah. Allowance lagi. Oke.
Kredit ketemu kredit kita tambahin. Oke, lanjut. Ini udah, allowance sudah. Kita ambil yang terdekat dulu ya akun-akunnya, equipment akumulasi. Oke, saldonya kredit ketemu kredit kita tambahin. Oke, lanjut. Udah. Kita lanjut lagi. Kita yang terdekat dulu aja ya, spend payable. Oke, saldonya ketemu kredit berarti tambah. Lanjut berikutnya. Ini udah. Sekarang PPN outcome dan income. PPN outcome. Oke, sudah. Jadi saldonya sudah 0 ya. Tuh, kredit ketemu debit dikurangi dan 0. Lanjut PPN income. Ini sudah 0 juga. Ini debit ketemu kredit dan 0. Ini dikurangin ini. Oke. Lanjut dengan PPN payable. Nih dia, dimasukin sini. Kita masukin ini. Oke, udah. Berarti saldonya ini. Lanjut lagi. Ini udah. Ini semua PPN udah. Sekarang income tax payable. Ada di kredit. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pindahkan dulu dari ini income tax expense. Ini income tax expense udah, berarti saldonya. Jadi kalau penyesuaian itu langsung dihitung ya, beda dengan buku besar di awal pas posting. Karena satu-satu ini jarak nggak semua akun ada penyesuaian. Oke, lanjut. Ini udah. Sekarang ke atasnya lagi, wage and salaries. Oke. Wage and salaries sudah. Kita jumlahkan. Lanjut lagi. Depresiasi expense. Oke, kita jumlahkan. Lanjut. Bad debt expense. Oke, lanjut lagi ke insurance expense. Lanjut ke rent expense. Rent expense. Oke,
Oke, kita lanjut lagi ke Star Supplies S Pen. Oke, sudah selesai. Demikian video kita kali ini telah membuat jurnal penyesuaian pada soal UD mudah hasil dan memposting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.